Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi yaitu materi pendidikan Pancasila kelas 12 SMA, MA, SMK sederajat bab 2. Adapun sub pembahasannya itu adalah bagian B, kelemahan dan tantangan bangsa dan negara Indonesia. Ini adalah materi sudah kurikulum merdeka. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya tentunya peserta didik diharapkan mampu memahami atau mampu menganalisis materi terkait dengan kelemahan dan tantangan bangsa dan negara Indonesia. Mari simak materinya. Kelemahan dan tantangan bangsa dan negara Indonesia. Nah, tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 2023, kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Akan tetapi, kemarin pada tanggal 17 Agustus tahun 2024, kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Nah, tentunya pada usia tersebut, kemajuan dan pembangunan telah banyak dicapai oleh Indonesia. Hidup rukun, damai, penuh toleransi antar sesama. Bangsa juga terus mewarnai kehidupan berbangsa. Kita perlu bersyukur atas capaian dan kondisi Indonesia yang terus menuju ke arah yang lebih baik. Tentunya kita sebagai bangsa Indonesia memiliki kelemahan dan juga kelebihan. Adapun kelemahan bangsa Indonesia, nah dalam rangka mewujudkan impian Indonesia maju, kita harus bergotong royong dan berkolaborasi dalam mengatasi berbagai kelemahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Beberapa kelemahan Indonesia ialah sebagai berikut. Di antaranya yang pertama adalah sumber daya manusia SDM Indonesia masih rendah. Indeks modal manusia atau Human Capital Index (HSI) Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Tak hanya dibandingkan dengan negara maju, Indonesia bahkan tertinggal jauh dari negara-negara ASEAN seperti Vietnam dan Malaysia. Indeks modal manusia Indonesia terbesar sebesar 0,54. Berdasarkan capaian pendidikan dan status kesehatan saat ini, anak-anak Indonesia yang lahir saat ini pada 18 tahun kemudian diperkirakan hanya dapat mencapai 53% dari potensi produktivitas maksimumnya. Selain itu pula, pasar kerja tahun 2018 masih didominasi pekerja berkeahlian rendah. Yang kedua, pembangunan tidak merata. Pembangunan Indonesia masih belum merata, terutama disebabkan selama puluhan tahun pembangunan Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Bahwa Jawa masih menjadi pusat perekonomian nasional dengan kontribusi sebesar 58,48% dari total perekonomian nasional. Dalam konteks ini, hal penting yang perlu kamu kaji ialah apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi agar tidak melulu terpusat di Pulau Jawa. Yang berikutnya adalah kesenjangan ekonomi. Pendapatan rakyat Indonesia juga belum merata, dibuktikan dengan kesenjangan ekonomi yang tinggi. Segelintir orang memiliki kekayaan yang sangat melimpah, sementara jumlah orang dengan pendapatan rendah sangat tinggi. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNV2K) melaporkan hampir separuh aset nasional dimiliki oleh 1% masyarakat saja. Yang berikutnya, kelemahan Indonesia adalah pengelolaan SDA belum maksimal. Di dalam sumber daya alam SDA terdapat beberapa komponen penting, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik terdiri atas berbagai jenis tanah, logam, air, gas alam, dan minyak bumi. Komponen biotik terdiri atas tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Sumber daya alam laut Indonesia, misalnya, diperkirakan memiliki potensi kurang lebih dari 17.000 triliun setiap tahun. Jika itu dikelola dengan maksimal, belum lagi sumber daya alam lainnya yang juga sangat melimpah. Kamu bisa mencari secara spesifik tentang kekayaan sumber daya alam Indonesia tersebut. Yang kelima adalah kelemahan Indonesia itu adalah korupsi masih merajalela. Pada tahun 2019,
ICW Indonesia Corruption Watch mencatat ada 271 kasus korupsi uang ditangani oleh Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dengan jumlah tersangka 580 orang, kerugian negara 8,4 triliun, jumlah suap 200 miliar, pungutan liar 3,7 miliar, dan jumlah pencucian hingga 108 miliar. KPK mencatat total kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai 168 triliun. Kerugian ini merupakan akumulasi penanganan kasus korupsi selama 2004 sampai dengan 2019. Pelajarilah infografik yang menggambarkan tentang kerugian negara akibat korupsi yang terus mengalami peningkatan. Yang keenam, pungutan liar merajalela. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Saber Pungli berhasil melakukan 8.424 operasi tangkap tangan atau OTT sejak periode 2016 hingga Oktober 2018. Dari data infografik berikut, kamu dapat mempelajari lebih dalam tentang instansi mana saja yang paling banyak melakukan pungutan liar dan mengapa, apa kebijakan dan strategi nasional yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi pungutan liar tersebut. Yang kedua, tantangan Indonesia. Ternyata Indonesia juga menghadapi sejumlah tantangan yang besar dalam kehidupan global ini. Beberapa di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, dengan masifnya teknologi informasi, berbagai ideologi luar, yaitu konsumerisme, radikalisme, dan terorisme internasional masuk dan memengaruhi bangsa Indonesia yang berefek pada pola pikir eksklusif, pandangan intoleran, hingga perilaku destruktif. Yang kedua, kemajuan teknologi informasi membawa dampak negatif terhadap ancaman atas kedaulatan data pribadi warga negara Indonesia di media sosial. Yang ketiga, salah satu dampak dari globalisasi ialah penyeragaman budaya. Masyarakat Indonesia yang memiliki kekayaan dan kekuatan budaya akan ditantang oleh budaya-budaya dunia. Yang keempat, citra Indonesia dalam kehidupan global tak sepenuhnya positif. Pandangan stereotip atau stigma bahwa bangsa Indonesia terbelakang, negara Indonesia miskin, tidak menggentarkan kita sebagai suatu bangsa. Yang ketiga, tantangan di era global. Kita berada di dunia yang saling terhubung satu dan lainnya. Satu individu di suatu negara dapat berinteraksi dengan individu lain dari negara lain. Inilah era disebut globalisasi. Berikut ini beberapa tantangan yang muncul di era globalisasi. Yang pertama, menguatnya individualisme. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, individualisme diartikan dengan 4 makna. Yang pertama, paham yang menganggap manusia secara pribadi perlu diperhatikan. Yang kedua, paham yang menghendaki kebebasan berbuat dan menganut kepercayaan bagi setiap orang. Yang ketiga, paham yang mementingkan hak perseorangan dengan mengesampingkan kepentingan masyarakat atau negara. Dan yang keempat, paham yang menganggap diri sendiri atau kepribadian lebih penting daripada orang lain. Yang kedua, tantangan di era globalisasi ini adalah adanya kosmopolitanisme. Kosmopolitan berasal dari kata Yunani kosmopolites yang berarti warga dunia, citizen of the world. Kosmopolitanisme ini merupakan satu paham yang menganggap seluruh manusia adalah anggota dari satu komunitas atau warga dunia global. Yang ketiga, fundamentalisme pasar. Fundamentalisme adalah suatu paham yang cenderung memperjuangkan sesuatu secara mendasar tanpa kompromi. Sementara kata pasar dalam pengertian fundamentalisme, pasar lebih cocok diarahkan pada satu gagasan atau pemahaman tentang mekanisme tukar-menukar jual beli. Yang keempat adalah radikalisme. Kata radikalisme berasal dari bahasa Latin radik yang berarti akar. Secara harfiah, radikalisme bermakna satu paham atau aliran isme yang hendak mengubah tatanan kehidupan masyarakat secara mendasar atau mengakar dengan cara kekerasan. Pada dasarnya, kata radikalisme tidak selalu bermakna negatif karena peristiwa revolusi 1945 dapat dikatakan sebagai gerakan radikal karena hendak mengubah tatanan masyarakat secara radikal dari penjajahan menuju kemerdekaan.
Yang kelima, intoleransi. Kata intoleransi berasal dari kata toleransi yang mendapatkan imbuhan in yang bermakna tidak, sehingga kata intoleransi berarti tidak toleran. Kata toleransi sendiri berarti bersifat atau bersikap menenggang, menghargai, membiarkan, membolehkan. Pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Dalam konteks Indonesia, praktek intoleransi terjadi di lingkungan sekitar kita, termasuk di sekolah. Penyebab maraknya intoleransi cukup beragam. Beberapa di antaranya, yang pertama, sikap memungkiri kemajemukan atau keberagaman sebagai keniscayaan. Yang kedua, adanya kepentingan politik pihak tertentu yang menggunakan agama untuk membangkitkan solidaritas berlebihan yang saling berlawan. Yang ketiga, kemiskinan yang berpengaruh pada rendahnya tingkat pendidikan dan wawasan serta kemasabodohan. Yang keempat, kurang adanya komunikasi atau dialog cerdas yang mendukung keberagaman dan kebangsaan sehingga memunculkan prasangka-prasangka yang berpotensi memicu kebencian. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.